Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3666. Ziyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa setelah saya resmi menjadi kepala keluarga Su, masuk akal untuk memberikan diri saya sebuah pesawat pribadi. Kemudian setiap Kamis malam, setelah sibuk bekerja dengan komputer dan informasi, saya akan terbang langsung dari atap Su Group ke bandara dengan helikopter, terbang ke Aurous Hill, istirahat di pesawat selama 2 jam, atau berurusan dengan bisnis resmi. Dan sebentar lagi sampai di Aurous Hill, kalau malam di Aurous Hill tidak akan macet, berkendara kurang dari setengah jam untuk sampai ke ibu. Dia dengan serius menghitung. Jadi saya akan bisa tinggal di Aurous Hill dari Kamis malam hingga Senin dini hari. Senin akan sedikit lebih sulit, bangun lebih awal, jam 5 untuk keluar. Sebelum jam 6 bisa lepas landas kembali ke East Cliff, jam 8 setelah mendarat di helikopter langsung ke Su Group, tidak tertunda, jam 9 ke meja kerja. Charlie tidak bisa membantu tetapi tergagap setelah mendengar ini dan menghela nafas, jadwalmu agak terlalu penuh. Tidak masalah. Ziyu berkata dengan tegas, saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang, hal kecil ini tidak masalah. Setelah itu, dia menatap Charlie dengan malu-malu, dengan nada memohon, dan berkata dengan suara lembut, Grace, selain ibuku, aku hanya punya satu teman di Aurous Hill, jadi jika aku mencarimu untuk bermain, kamu tidak bisa menolakku. Charlie mengangguk dan dengan santai setuju. Tertawa, selama waktu memungkinkan, pasti tidak ada masalah. Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang paling dia inginkan, Ziyu akhirnya menghela nafas lega. Charlie melihat waktu dan berbicara, sudah larut, aku akan mengirimmu kembali ke rumah Su dulu. Ziyu bertanya, apakah Grace akan kembali ke rumah Wade pada malam hari? Tidak. Charlie berkata ringan, aku akan kembali ke rumah pamanku. Aku merasa lebih nyaman di sana. Ziyu ingat sara dan kontra pernikahan antara Charlie dan dia, dan mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Charlie meminta Ishak untuk menyiapkan mobil untuknya, lalu dia menyetir sendiri dan mengantar Ziyu ke villa keluarga Su. Dalam perjalanan, dia diam-diam melihat sisi wajah Charlie dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi akhirnya menahannya. Hanya ketika Charlie mengendarai mobil ke villa keluarga Su di luar pintu dan memarkirnya, Ziyu membuka mulutnya dan berkata, terima kasih atas apa yang terjadi di antara orang tuaku. Jika bukan karena kamu, ayahku pasti tidak akan telah setuju untuk menceraikan ibuku. Charlie bertanya padanya, kamu ingin orang tuamu bercerai? Ziyu mengangguk dan berkata, keduanya tidak hidup begitu bahagia, pernikahan semacam ini hanya nama, daripada berlama-lama, lebih baik mengakhirinya sebelum terlambat. Saat dia berkata dia tidak bisa menahan nafas, ayah saya pasti telah hidup bertahun-tahun terutama mati lemas, istrinya dan tempat tidurnya sendiri, selalu mencintai orang lain, ini dengan pria lain, saya khawatir sulit untuk menerimanya. Charlie mengangguk sedikit malu, jika dari sudut pandang yang benar-benar objektif untuk dievaluasi, dia juga akan merasa bahwa pernikahan antara orang tua Ziyu, ibunya bersalah sejak awal. Tapi pria yang sangat dicintai ibunya adalah ayahnya sendiri, jadi ini membuat Charlie tidak yakin bagaimana menilainya. Pada saat ini, Ziyu memandang Charlie, melihatnya dari wajah ke samping. Saat keempat mata bertemu, dia buru-buru menoleh, melihat ke depan mobil, berkata dengan lembut. Bahkan, ibuku selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk hidup, lagi pula, ditemani oleh separuh lainnya, bukan orang yang sangat dia cintai. Bahkan jika tidak ada dendam di hati, pasti juga kecewa. Ia memberanikan diri untuk menatap Charlie dengan serius. Bahkan, di masa lalu, aku tidak begitu mengerti pendekatan ibu, hati juga akan merasa bahwa dia gagal ayah. Bahkan jika mereka berdua memiliki kata-kata sebelum mereka menikah, saya juga berpikir ibu tidak harus pelit dengan ayah cinta. Kata-kata untuk ini, Ziyu dengan lembut menurunkan kelopak matanya, diam-diam berkata, tapi sejak aku bertemu denganmu, Rahmat, aku bisa semakin memahami ibu. Seorang pria yang tidak bisa meminta lebih. Bab 3667. Charlie terbatuk 2 kali. Ahem. Apakah agak tergesa-gesa untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Ziyu menggelengkan kepalanya, menatap Charlie, dan berkata dengan serius, hal-hal memang seperti ini, tapi aku tidak akan sama dengan ibuku. Jika aku jadi dia, aku lebih suka tidak menikahi siapapun selama sisa hidupku daripada menikah dengan pria yang tidak kucintai. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie, pipi kecil di kedua sisi wajahnya sedikit menggembung, dan berkata dengan serius, Charlie, jika saya menjadi gadis sisa tua yang besar di masa depan, atau bahkan berakhir sendirian, jangan ragu, itu pasti karena Anda. Ziyu mengatakan ini, tidak menunggu Charlie membuat respons apapun, lalu panik untuk mendorong pintu mobil, meraih pintu, dan keluar.
Kata-kata barusan telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Jadi dia tidak berani tinggal di sisi Charlie, karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya, memeluknya dan menangis, mempertanyakan mengapa dia menikah begitu cepat, dan mempertanyakan mengapa dia muncul dalam hidupnya begitu terlambat. Jadi, dia melarikan diri seolah meninggalkannya, tidak mengucapkan selamat tinggal, tanpa melihat ke belakang langsung bergegas ke villa keluarga Su. Charlie menatap punggung ramping Kate, hatinya kurang lebih tidak menyenangkan. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan hidup ibunya, semakin dia tidak ingin Ziyu terburu-buru melakukan kesalahannya. Nasib seharusnya tidak mempermainkan ibu dan anak ini, biarkan mereka berdua jatuh ke dalam lingkaran yang hampir sama. Namun, takdir adalah sesuatu yang terkadang bercanda dengan cinta. Itu tidak hanya memberi ibu dan anak perempuan lintasan hidup yang sama tetapi bahkan membiarkan mereka jatuh cinta dengan ayah dan anak masing-masing. Melihat punggung Ziyu menghilang, Charlie mendesah sedih. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi perasaan Ziyu padanya. Tapi dia benar-benar tidak ingin dia, seperti yang baru saja dia katakan, untuk memilih mati sendirian. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan ini, tetapi Ziyu, gadis ini, bertubuh ramping dan kurus, mengandung tekad dan energi yang kuat. Karena dia berkata begitu, kemungkinan dia akan melakukannya. Namun, untuk Charlie saat ini tidak ada cara untuk mengubah keputusannya. Jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ziyu masih sangat muda. Masa depan mungkin berubah pikiran dengan peningkatan pengalaman hidup. Dan pada saat yang sama, dia tidak berpikir begitu. Hatinya bertekad kuat untuk satu hal, yaitu, bahkan jika dia hidup sampai 100 tahun, tidak mungkin bertemu orang yang lebih baik dari Charlie, seseorang yang lebih menarik. Pria ini muncul dalam hidupnya pada saat cinta pertamanya. Penampilannya adalah puncaknya, dalam kehidupan ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk dilampaui. Pada saat ini, keluarga Gu, lampunya terang. Philip tahu bahwa Charlie telah kembali dari Eropa Utara, dan juga tahu bahwa dia pasti akan datang ke rumahnya setelah menangani masalah di atas Waterest. Karena itu, dia menyuruh orang-orang menyiapkan meja makan mewah lebih awal, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk meletakkan semua piring di laci isolasi kelas atas, menunggu Charlie kembali. Pada saat Charlie mengemudi kembali ke keluarga Gu, sudah lewat jam 10 malam. Sarah mendengar sebuah mobil melaju ke halaman, dengan bersemangat berlari keluar rumah terlebih dahulu. Philip dan Lenan mengikuti di belakang. Charlie menghentikan mobil dan dipeluk oleh Sarah tepat saat dia keluar. Dia berkata dengan penuh semangat, "Charlie, kamu akhirnya kembali." Philip juga tersenyum. "Charlie, masalah di Gunung Waterest, seharusnya semua hampir diurus, kan?" Charlie mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman, beberapa hal telah ditangani dengan baik." Bab 3668. Philip tertawa. Keluarga Wade karena tak perlu dikatakan lagi. Saya tidak perlu pergi ke Waterest, dapat menebak bahwa geng cabang samping pasti sudah dibersihkan oleh Anda. Masalah keluarga Su telah lama stabil. Masalah Nordik, berita telah melaporkan, permaisuri Nordik tiba-tiba sembuh dari penyakit kritis, di negara-negara barat telah memicu desas-desus besar. Aku tahu pada pandangan pertama pasti hasil karyamu. Hanya kamu yang memiliki kemampuan luar biasa seperti ini untuk menghidupkan kembali orang mati. Charlie tertawa. Itu hanya sedikit pil peremajaan. Philip tertawa, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa ajaibnya pil peremajaan Anda. Semakin banyak orang yang meninggal satu kali, semakin mereka takut mati, semakin mereka dapat memahami betapa berharganya hidup, di depan kehidupan, aset, kekuasaan, status, gelar, semuanya palsu. Mengatakan itu, Philip bertanya, bagaimana Anda menghadapi front bencana? Charlie kemudian berkata, aku menyuruh Joseph untuk pergi dan menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Dan ketika dia selesai dengan urusan keluarganya, dia akan datang ke Aurus Hill untuk menemukanku. Bagus. Philip mengangguk dan menghela nafas. Cataclysmic Front adalah pedang yang tajam. Jika kamu dapat mengambil pedang tajam ini di bawah perintahmu, itu pasti akan menjadi lapisan gula pada kue dan harimau dengan sayap di masa depan. Mengatakan itu, Philip juga dengan serius mengingatkan. Tapi Charlie, bagaimana menggunakan front cataclysmic adalah masalah besar, bagaimanapun, identitas mereka istimewa. Dan puluhan ribu orang di bawah komando, sedikit penanganan yang ceroboh, kemungkinan akan membawa Anda masalah yang tidak perlu. Jadi apakah Anda punya rencana khusus untuk langkah selanjutnya? Charlie menjawab, sebagian besar tentara bayaran dari front cataclysmic berasal dari luar negeri. Dan saya tidak bermaksud membiarkan mereka datang ke negara ini di masa depan. Jadi niat saya adalah untuk membiarkan mereka memiliki tempat yang stabil dan dapat diandalkan untuk mendarat di luar negeri terlebih dahulu, dan tidak berkeliaran di berbagai tempat yang dilanda perang seperti sebelumnya.
Yang terbaik adalah memilih basis untuk mereka, membiarkan mereka berakar, dan juga mengubah strategi bisnis mereka. Sebelum mereka murni melakukan tentara bayaran, Anda memberi lebih banyak uang untuk membantu siapapun yang bekerja. Tidak ada konsep benar dan salah. Jadi mereka telah melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Di masa depan, saya ingin mengatur nada untuk mereka. Nada yang setidaknya tidak bisa melawan negara berdaulat manapun di dunia. Artinya, mereka hanya dapat menerima pekerjaan legal dari negara berdaulat di masa depan. Dan pada saat yang sama, mereka tidak boleh menjadi musuh negara berdaulat manapun. Artinya, jika suatu negara mempekerjakan mereka untuk menyerang negara lain, hal seperti itu tidak akan pernah bisa disepakati. Kecuali itu adalah negara yang mempekerjakan mereka untuk membersihkan angkatan bersenjata ilegal. Dengan cara ini, mereka juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan dunia arus utama. Philip menganggukkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, "Benar. Meskipun ini adalah dunia yang lemah dan yang kuat, logika dasar tetap mengikuti penalaran hukum, dan bekerja sama dengan negara-negara berdaulat akan berdiri dalam penalaran hukum." Mengatakan itu, Philip menambahkan, "Tapi Charlie, saya pikir Anda sebaiknya mengubah front cataclysmic sedikit lebih teliti." Charlie sibuk bertanya, "Paman, nasihat bagus apa yang Anda miliki?" Philip baru saja akan berbicara ketika Lenan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, kalian berdua jangan hanya mengobrol di halaman, makanannya sudah disiapkan, ayo masuk dan bicara sambil makan." Sarah masih menempel di lengan Charlie dan berkata dengan suara lembut, "Ya, ayah. Aku sudah lama lapar, aku menunggu Charlie kembali dan makan bersama." "Ya. Philip tertawa, "Charlie, ayo masuk dan bicara sambil makan." Dengan itu, mereka berempat pindah ke ruang makan villa dan duduk di meja makan. Charlie baru saja duduk, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Philip, "Paman, ide dan saran bagus apa yang Anda miliki tentang front?" Philip dengan serius berkata, "Saya berpikir bahwa jika hanya cataclysmic front saja, maka itu secara alami melakukan set tentara bayaran. Karena set itu adalah yang paling menguntungkan dan dapat berkembang dan tumbuh paling banyak." Mengatakan itu, Philip membalik kalimat, dan berkata dengan serius, "Tapi Charlie, kamu harus tahu, profil rendahmu dan hibernasimu saat ini hanya sementara. Karena kamu ingin meneruskan keluarga Wade, suatu hari kamu secara pribadi bergerak dari belakang tirai ke panggung. Ketika hari itu tiba, mata semua orang di seluruh dunia akan terfokus pada Anda, akan ada sekelompok besar orang yang tidak sabar untuk menggali apa yang disebut sejarah hitam Anda. Terutama musuhmu, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjebak dan menyerangmu di depan seluruh dunia. Jika front tetap menjadi organisasi tentara bayaran pada waktu itu, dan Anda sebagai kepala front yang sebenarnya, Anda akan bertanggung jawab atas semua hutang darah yang telah dikeluarkannya. Dan begitu orang lain tahu tentang hubungan ini, kamu pasti akan ditolak oleh masyarakat arus utama juga. Dan begitu Anda ditolak oleh masyarakat arus utama, itu tidak hanya memengaruhi reputasi Anda, tetapi juga reputasi keluarga Wade. Oleh karena itu, saran saya adalah Anda harus membiarkan cataclysmic front mencapai pemutihan dan transformasi lengkap sesegera mungkin, dan pastikan front itu masuk akal dan legal di seluruh dunia. Jika tidak, jika kamu menghadapi cataclysmic front hari ini, kamu akan menanam ranjau untuk dirimu sendiri. Bab 3669. Kata-kata Philip membuat Charlie langsung waspada. Identitas dan situasi front cataclysmic memang istimewa. Di dunia mainstream, organisasi tentara bayaran seperti ini akan selalu diberi nada abu-abu. Jika rakyat harus memilih label antara baik dan buruk, maka setiap organisasi tentara bayaran tidak diragukan lagi lebih buruk di benak massa. Saat ini, dunia luar tidak tahu tentang penggabungannya dengan front cataclysmic, tetapi masalah ini tidak dapat dirahasiakan selamanya, dan pasti akan ada hari ketika itu akan diketahui. Ketika saatnya tiba, kebencian orang-orang terhadap organisasi tentara bayaran akan dikenakan padanya juga. Jadi, Charlie buru-buru meminta saran Philip, "Paman, apakah Anda punya saran bagus tentang ini?" Philip tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Saya punya ide, itu mungkin tidak bagus atau matang, dan itu akan membutuhkan pengorbanan tertentu jika itu benar-benar mendarat. Apakah itu layak atau tidak tergantung pada trade-off Anda? Jika Anda tidak keberatan, maka saya mungkin akan memberitahu Anda tentang hal itu." Charlie mengangguk dan berkata dengan rendah hati, "Paman, pengalaman hidup dan kemampuan pribadimu terlalu jauh lebih baik dariku, aku yakin solusimu juga harus jauh lebih baik daripada yang bisa kupikirkan." Philip tertawa, "Tidak perlu menepuk-nepuk kuda, saya akan berbicara dengan Anda tentang ide-ide saya. Menurut pendapat saya, nilai terbesar dari cataclysmic front terletak pada kekuatan tempurnya. Jika kekuatan tempur digunakan di bidang tentara bayaran, tentu saja pendapatannya lebih tinggi, tetapi juga menghadapi masalah yang baru saja saya katakan. Artinya,
dampak sosial dan reputasi publik yang buruk. Karena ini masalahnya, mungkin ada baiknya mengubah strategi bisnis Front Cataclysmic di masa depan, sehingga masih bergantung pada dirinya sendiri. Tetapi di satu sisi, menurut kata-kata Anda sendiri, biarkan mereka hanya bekerja sama dengan negara-negara berdaulat, berdiri dalam keadilan yang cukup, perspektif hukum yang cukup. Di sisi lain, saya pikir kita dapat mencoba untuk mengarungi bidang keamanan internasional. Keamanan internasional telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, dan reputasi di hati orang-orang sangat positif. Keamanan internasional? Charlie bertanya, Paman Anda mengatakan keamanan internasional, apa bidang utama? Philip tertawa, Anda sekarang ingin mengembangkan pelayaran laut dengan penuh semangat, yang merupakan salah satu bidang utama keamanan internasional. Sekarang Somalia dan daerah lain merajalela pembajakan, meskipun banyak negara memiliki armada pengawal, tetapi bagaimanapun, permintaan logistik internasional terlalu besar, tidak mungkin untuk menjamin setiap kapal di tempat, sehingga keamanan internasional di daerah ini sangat populer. Umumnya melalui area perompakan kapal-kapal dagang, akan mempekerjakan beberapa personel keamanan internasional. Personel keamanan internasional ini bertanggung jawab untuk melindungi kapal dengan aman melalui area perompakan. Menemukan perompak yang menaiki kapal juga dapat dilawan. Bagi pemilik kapal dan perusahaan pelayaran, ini secara bertahap berkembang menjadi industri permintaan yang adil. Front bencana kuat, jika beberapa ribu orang dikerahkan secara khusus terlibat dalam bidang ini, dengan kekuatan mereka, ini tentu bukan masalah, dan Anda sekarang memiliki pengiriman isu, masa depan juga sebagian besar dapat memenuhi kebutuhan terkait mereka. Berbicara tentang ini, Philip menambahkan, saya akan mengungkapkan kepada Anda sedikit lagi, sekarang perkembangan ekonomi global negara-negara teratas, secara aktif bekerja sama dengan negara-negara dunia ketiga, terutama infrastruktur. Ke beberapa daerah terbelakang di Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk melakukan perusahaan konstruksi infrastruktur, sekarang sudah banyak, dan akan semakin banyak di masa depan. Jalan, rel kereta api, komunikasi, jaringan transmisi listrik, dan bahkan konstruksi pemeliharaan air mereka pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri, dan pembangunan ekonomi mereka yang buruk serta keamanan yang buruk, keselamatan karyawan perusahaan luar negeri ini di daerah setempat akan sulit dijamin. Pada saat seperti itu, personel keamanan internasional juga diperlukan untuk perlindungan yang efektif, tidak hanya untuk melindungi keselamatan karyawan di luar negeri, tetapi juga untuk melindungi kemajuan proyek lokal. Masyarakat di kedua sisi keamanan internasional ini sangat mendukung, dalam kata-kata kami, yaitu, basis massa yang kokoh. Bab 3670. Begitu banyak negara dunia ketiga di seluruh dunia, begitu banyak proyek infrastruktur, permintaan akan keamanan internasional juga harus besar. Jika proyek ini dilakukan, setidaknya beberapa ribu atau bahkan hampir 10.000 tentara Front Cataclysmic dapat digunakan untuk transformasi. Dengan cara ini, dalam beberapa tahun, Front Cataclysmic akan dapat menyelesaikan transformasi lengkap. Jika dalam beberapa tahun ini, Front dapat mengumpulkan sejumlah besar kasus yang berhasil, seperti berhasil memukul mundur perompak, berhasil mengusir preman atau bahkan angkatan bersenjata ilegal, berulang kali membela dan menyelamatkan nyawa dan keselamatan harta benda rakyat serta asing perusahaan terkait, maka reputasi Cataclysmic Front pasti akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan basis massa yang kuat serta reputasi massa. Kata-kata dari Philip memberi sedikit pukulan, senyum misterius muncul di wajahnya dan dia melanjutkan, jika Anda masih membutuhkan Front Cataclysmic bagi Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak terlihat, pastikan untuk menghapus kelompok orang ini dari Front Cataclysmic terlebih dahulu. Agar Anda dan Front tidak akan memiliki dampak negatif, jika orang menangkap jejak pengejaran, langsung menggigit orang mati untuk tidak mengakui bahwa tidak ada bukti nyata yang dapat melakukan apapun kepada Anda? Charlie mendengar ini, jantungnya sudah berdebar kencang. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa kesenjangan besar antara dirinya dan Philip, seorang pengusaha veteran. Gambaran besar Philip, kontrol detail, dan rasa khawatir di masa damai dan bahaya, diakumulasikan dan dikembangkan oleh pengalaman praktis bertahun-tahun dan juga kurang pada orang muda seperti dirinya. Dia mengatakan rangkaian solusi ini dapat dikatakan mampu menyelesaikan akar atribut Cataclysmic Front secara tuntas dan mengubahnya. Selama dikelola dengan benar, itu pasti akan memungkinkan Front bencana untuk berhasil bertransisi dari organisasi tentara bayaran atribut abu-abu ke atribut putih, dan bahkan dipuji oleh dunia luar sebagai perusahaan keamanan internasional. Ini adalah kapur yang lengkap dan total. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan rasa terima kasih yang besar, Paman, saranmu terlalu bagus, ketika Joseph tiba di Auros Hill, aku akan memberitahunya tentang rencanamu, sehingga dia dapat mengikuti langkah-langkah yang kamu katakan untuk bergerak maju dengan cepat, dan berusaha keras. Untuk menyelesaikan transisi dalam waktu singkat. Philip tertawa,
Ini hanya beberapa kata pribadi, asalkan berguna bagi Anda. Charlie menghela nafas, ini benar-benar terlalu berguna. Terima kasih Paman. Philip tertawa, mengapa kamu begitu sopan padaku? Jika ada gunanya tulang lama saya di masa depan, tanyakan saja. Charlie mengangguk dan menghela nafas. Saya khawatir tentang puluhan ribu tentara front Cataclysmic, masih ada lebih dari 10,000 tentara front yang ditangkap di Timur Tengah. Ketika saatnya tiba, pertama-tama kita harus membiarkan pihak lain melepaskan semua orang ini. Tetapi setelah melepaskan mereka, bagaimana menyelesaikan begitu banyak orang juga merupakan masalah yang sangat sulit. Tapi saran Anda barusan sangat bagus, saya pertama-tama dapat membagi tentara menjadi 3 bagian. Satu bagian terus menjadi tentara bayaran. Tetapi agar masuk akal dan legal, bagian lain pergi untuk melakukan keamanan internasional untuk pengiriman laut. Pertama, biarkan mereka bekerja sama dengan pengiriman isu. Setelah mencapai popularitas secara alami akan memiliki banyak rekan yang mencari mereka, dan bagian yang tersisa, berspesialisasi dalam keamanan khusus untuk proyek dunia ketiga. Philip tersenyum, saya punya banyak teman, di banyak negara dunia ketiga yang mengerjakan proyek infrastruktur, saya pikir mereka pasti membutuhkan personel keamanan. Besok saya akan menelepon satu persatu untuk menanyakan apakah permintaan mereka cukup. Philip berkata, ngomong-ngomong, jika Anda melakukan pekerjaan keamanan semacam ini, Anda harus membiarkan Joseph menemukan cara untuk menyelesaikan masalah izin senjata legal lokal. Sebagai ekspatriat, jangan pernah memegang senjata tanpa izin. Sebagian besar negara dan wilayah sangat sensitif terhadap senjata api, jika tidak ditangani dengan benar, maka putih akan menjadi hitam. Mendengar peringatan Philip, Charlie langsung mengangguk dan berkata, Paman, jangan khawatir, karena keputusan untuk transformasi, maka semuanya harus masuk akal dan legal. Ini adalah sesuatu yang akan saya jelaskan dengan jelas kepada Joseph.